Makanya ketika ada musibah terjadi, gunung meletus kah, atau ada tsunami, atau ada bencana-bencana yang lain, gunung longsor, jangan tanyakan kenapa, tapi tanyakan pada diri kita sendiri. Kita sudah benar nggak menjadi hamba? Kita sudah taat nggak sama Allah? Judul pada hari ini adalah muhasabah di balik musibah. Kita itu sebagai manusia harus mengintrospeksi diri kita, bukan hanya menilai kejadian yang terjadi pada dunia atau alam semesta, tapi juga faktor utama terjadinya sesuatu karena apa, begitu loh. Bisa jadi seperti halnya Gunung Semeru meletus atau bencana-bencana yang lain terjadi di dunia ini atau di tanah air kita, utamanya tanah air Indonesia. Karena apa? Mungkin karena kelalaian kita sebagai hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsinya, "Ya ibna Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab." Wahai anak Adam, aku menciptakanmu untuk beribadah, fala tal'ab, maka jangan main-main. Seakan-akan kita dipermainkan oleh hidup, ya kan? Ya karena memang hidup ini main-main, teman-teman. Hidup adalah permainan. Tapi saya pernah bilang jangan pernah main-main sama hidup kalau kita tidak mau dipermainkan, begitu. Ya, salah satunya terjadi di Indonesia baru-baru ini, meletusnya Gunung Semeru. Kenapa Gunung Semeru bisa meletus? Ya bukan semata-mata karena gunungnya saja yang mau meletus, tapi harus ada muhasabah di sana. Kenapa gunungnya bisa meletus? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, gitu kan? Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bala karena manusianya itu sendiri, teman-teman. Makanya ketika ada musibah terjadi, gunung meletus kah, atau ada tsunami, atau ada bencana-bencana yang lain, gunung longsor, jangan tanyakan kenapa, tapi tanyakan pada diri kita sendiri. Kita sudah benar nggak menjadi hamba? Kita sudah taat nggak sama Allah? Tadi pagi saya menemukan kata-kata sebelum saya sholat duha, karena akhir-akhir ini banyak orang yang mengeluh tentang masalahnya. Salah satu penyebab problematika dari saking banyaknya problematika dalam hidup, salah satu penyebabnya mungkin kita menganggap ibadah sebagai problem. Dari saking banyaknya problematika dalam hidup, saya ulangi, mungkin salah satu penyebabnya kita itu menganggap ibadah sebagai problem. Paham nggak maksudnya? Jadi ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, kita itu ngerasa nggak luas sama Allah gitu. Udah waktunya sholat nih gitu. Jadi menganggap ibadah itu sebagai problem gitu loh. Makanya banyak problem dalam hidup. Ibadah saja kamu buat problem, gimana gak mau banyak problem hidup kamu gitu kan. Jadi begitu, teman-teman. Jadi ya kita harus muhasabah dulu. Muhasabah diri dulu. Kenapa musibah ini bisa terjadi? Kenapa Gunung Semeru bisa meletus? Kenapa Allah bisa menurunkan tsunami? Kenapa Allah bisa menurunkan banjir dan lain sebagainya yang sudah terjadi akhir-akhir ini di Indonesia? Muhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi diri kita. Jangan hanya sekedar menyalahkan Tuhan dan menyalahkan alam yang telah membuat kita dalam keadaan tidak baik, tapi salahkan diri kita. Kita sudah jadi hamba yang baik apa tidak? Kita sudah benar-benar menuhankan Allah apa tidak?
Begitu teman-teman. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan. Tapi ada beberapa hal Allah menurunkan musibah kepada hambanya. Yang pertama, semata-mata menguji apakah ketika diturunkan musibah dia semakin dekat atau semakin jauh. Apakah ketika diturunkan musibah dia semakin taat ibadah atau malah semakin lalai. Apakah ketika sudah diberikan peringatan untuk lebih dekat kepada Allah, dia bisa mengambil hikmah dalam peringatan itu atau tidak? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Allah memberikan musibah kepada kita, artinya Allah sayang sama kita. Idza habballahu 'abdan ibtalah. Ketika Allah mencintai hambanya, Allah akan memberikan musibah kepadanya. Allah akan memberikan bala kepadanya. Ya, semuanya dalam hal apapun. Seperti halnya Gunung Semeru sekarang yang meletus, dan juga bala-bala yang lain. Ya husnudzon saja, semoga saja meletusnya Gunung Semeru yang berdampak parah kepada masyarakat sekitarnya adalah bentuk cinta Allah kepada kita. Amin, Allahumma amin. Itu yang nomor 2. Dan yang nomor 3 apa teman-teman? Yang nomor 3, Allah menurunkan bala kepada kita agar kita itu naik derajat, naik pangkat dengan kesabaran yang kita punya. Ya, karena nggak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mau mengangkat derajat manusia tanpa sebuah ujian dengan jalan-jalan yang gratis, nggak mungkin. Toh Anda saja ketika UN, UNBK, UMPTN atau segala macam lah itu ya, itu masih bayar kok. Habis itu masih ujian ya kan, habis itu masih ngisi soal, masih bingung, masih puyeng gitu kan, masih ada remedi segala macam. Ya sama, tidak jauh beda ketika Allah ingin mengangkat derajat manusia kepada derajat yang lebih tinggi daripada derajat sebelumnya, mesti Allah berikan ujian. Dan Allah tidak akan menguji hambanya di batas kemampuannya. Jadi ya ada 3 opsi nih. Yang pertama, Allah ketika menguji hambanya, yang pertama adalah sebuah peringatan. Yang kedua, ketika Allah menguji hambanya karena Allah cinta, karena Allah sayang. Yang ketiga, karena Allah ingin mengangkat derajat kita. Tapi jangan jadi yang terakhir nih teman-teman. Yang 3 ini baik masih. Jadi Allah pengen ngangkat derajat kita, Allah ngasih peringatan biar dekat sama Allah, biar lebih dekat sama Allah lagi. Yang kedua karena Allah cinta. Yang ketiga karena Allah ingin naikkan derajat kita. Jangan jadi yang paling buruk di antara 3 ini. Apa? Allah menurunkan bala terhadap kita karena Allah benci sama kita. Karena Allah udah nggak sayang sama kita. Wah, naudzubillah kalau manusia sudah nggak dapat rahmatnya Allah ini teman-teman. Lalu mau minta kasih sayang sama siapa lagi kita? Kalau Allah sudah nggak sayang sama kita, gimana makhluknya gitu? Makanya naudzubillah jangan sampai jadi orang yang terakhir itu ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Muhasabah yang perlu kita lakukan. Yang pertama ialah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua apa? Memperbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak zikir kepada Allah. Jadi yang pertama, muhasabah diri, Allah memperingati kita untuk lebih dekat kepada Allah. Nah, jangan salahkan alam. Mungkin Tuhan mulai bosan gitu kan, melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Itu bagus itu maknanya itu. Bisa jadi alam sudah mulai enggan bersahabat dengan kita gitu loh. Karena apa sih kok alam bisa enggan bersahabat dengan kita? Karena kelakuan kita sendiri.
yang selalu bangga dengan dosa.